Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Utomo di podcast IJS. Senang sekali saya kembali bersama Bapak Sugianto selaku Ketua Litbang Islamic Global School Balikpapan. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini. Ya, benar sekali Pak. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Baik. selalu Pak Budi. Ya, baik Pak. Kita ini sekarang akan membahas tentang lulus jalur corona, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi menindaklanjuti tentang surat edaran dari kementerian juga tentang lulus tanpa ujian nasional, ya kan, mulai dari tahun kemarin, tahun lalu sampai sekarang, kira-kira prosesnya masih sama seperti itu, namun yang menjadi kendala sekarang adalah bagaimana kesiapan sekolah tersebut menghadapi ini semua, karena mengingat di surat edaran itu juga bahwasanya yang harus atau syarat dari lulus sekolah dari satuan pendidikan itu tentang rapot, portofolio, dan lain sebagainya. Nah, Ya. mengingat hal tersebut, bagaimana IJS sendiri menghadapi kelulusan dan kenaikan kelas di tahun ini, Pak? Baik Pak Budi. Wah, temanya cukup menggelitik ya. Lulus jalur corona. Sebetulnya nggak ada sih sebenarnya lulus jalur corona ya. Kadang-kadang anak-anak sekolah itu pada guyonan dengan teman-temannya. Wah, kita ini kayaknya lulus jalur corona ya. Itu nggak masuk sekolah tapi bisa lulus gitu ya. Sekolahnya daring pada. Jadi maksudnya adalah tahun ini ada kelulusan yang kondisinya sama dengan kelulusan tahun yang kemarin. Walaupun sedikit ada beda ya, nanti kita akan bahas bedanya di mana untuk kelulusan tahun kemarin dengan tahun sekarang. Ya, kondisi pandemi ini pemerintah tetap menetapkan tahun ini tidak ada ujian nasional, ya, insya Allah tidak ada ujian nasional, sehingga nilai-nilai dalam rapot itu diambil dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh sekolah masing-masing. Ya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada lagi ujian nasional yang sifatnya online maupun offline. Itu rencananya ya tahun ini seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Bagaimana kita menyikapi lulus tanpa ujian nasional? Sebetulnya sih biasa saja ya, maksudnya dulu waktu saya masih SD itu juga tidak ada ujian nasional ya. Jadi kelulusan itu ditetapkan oleh sekolah dari nilai-nilai rapot. Kemudian ada ujian nasional sampai tahun 2015 gitu ya, itu masih nilai-nilai masih ikut menentukan kelulusan. Tapi setelah tahun 2015 itu sudah mulai dikurangi sampai ujian nasional tidak lagi sebagai tolok ukur kelulusan siswa, mulai di SD, SMP, dan SMA. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekolah-sekolah mengambil nilai kalau nggak ada ujian nasional. Ya. Sementara ini dengan ujian nasional itu sekolah-sekolah masih bisa mendapatkan nilai akhir dan ujian nasionalnya dijadikan sebagai tolok ukur masuk ke jenjang berikutnya. Dengan saat ini tidak ada. Nanti mekanismenya akan diatur oleh pemerintah sendiri. Apa yang dilakukan IJS ya menyikapi kebijakan ini? Jadi, sebetulnya dari sisi pembelajaran atau pengambilan nilai akademik, IJS sejak awal sudah menerapkan sistem penilaian autentik, di mana setiap selesai pembelajaran, ya, setiap satu kali, ya, itu selalu diakhiri dengan uji kompetensi. Ya. Kemudian selain itu, IJS juga menerapkan penilaian proses. Jadi ada namanya portofolio. Jadi portofolio itu
ada performance, ada produk, ada project. Jadi kalau di IJS itu portofolio dipisah menjadi tiga, yaitu performance, kemudian ada project, gitu ya, kemudian ada produk. Nah, ini akan digabung menjadi penilaian otentik yang kita lakukan. Ini misalnya begini, misalnya bahasa Indonesia dalam satu semester itu ada 5 KD misalnya, 5 kompetensi yang akan diajarkan di sekolah, maka setiap kompetensi selesai, satu kompetensi selesai, misalnya KD nomor 1 diajarkan dalam waktu 4 kali tatap muka. Maka yang 3 kali tatap mukanya untuk KD nomor 1 itu pembelajaran, ya. Pembelajaran itu bisa tadi itu ada performance, ada program, ada project. Nah, kemudian pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir yang keempat itu adalah tes kompetensi, ya, kompetensi kognitif. Jadi selalu diakhiri tes kompetensi yang sifatnya kognitif. Nah, sehingga penilaian itu akan digabung kemudian menjadi satu nilai kognitif dan psikomotorik untuk satu KD. Jadi setiap KD itu ada nilai kognitif, ada nilai psikomotorik. Jadi kalau ada 5 kompetensi yang diajarkan di semester itu misalnya, maka ada 5 penilaian. Itu kalau di IJS. Tahun 2009 kita sudah menerapkan itu. Nah, bagaimana nilai raport yang masuk di dalam raport, yaitu nilai kalau di kelas masih menggunakan ujian-ujian akhir, kita akan kunci dengan penilaian dari Diknas. Itu penilaian soal-soal yang diberikan oleh Diknas. Tetapi anak-anak sudah mengantongi 5 nilai tadi, ya. 5 KD tadi per KD-nya sudah ada nilainya. Jadi kalau raportnya aslinya di IJS itu ada sekitar 13 halaman di rapotnya. Karena satu mata pelajaran itu bisa satu halaman sendiri karena semua KD itu muncul nilainya. Nah, bagaimana kalau misalnya pemerintah sudah tidak melakukan ujian, maka kita sudah memiliki nilai, gitu ya, sudah memiliki nilai yaitu per kompetensi tadi. Nah, apa kaitannya dengan kenaikan dan kelulusan tanpa ujian nasional? Itu kalau di IJS tidak ada masalah. Kenapa? Karena nilainya sudah ada, ya, nilainya sudah diujikan. Jadi gambarannya mudahnya adalah nilai-nilai yang dicantumkan di dalam rapot itu, kalau ada 5 KD, tinggal kalau rapotnya versinya Diknas ada hanya satu kompetensi saja yang masuk dalam nilai rapot itu, ya tinggal di rata-rata saja dari 5 KD itu kumpulkan, ya, dijadikan satu di 5, maka ketemulah nilai yang akan di rapot, ya, di rapot Diknas, ya, model Diknas. Kalau Diknas kan nilainya cuma satu, ya, bahasa Indonesia berapa gitu, ya. Tapi kalau rapotnya di IJS itu bahasa Indonesia KD 1, KD 2, KD 3, KD 4, KD 5 semuanya ada nilainya. Semuanya ada nilai kognitif psikomotorik, ya. KI 3 dan KI 4 itu ada semua. Tinggal nambah KI 1, ya. Itu Pak Budi. Jadi tidak ada masalah kalau di IJS tentang bagaimana pengambilan nilainya, bagaimana apa namanya, nilainya itu akurat apa tidak, gitu ya. Insya Allah sangat akurat karena memang malah per kompetensi yang kita nilai, gitu ya. Dan kebetulan untuk pembelajaran daring, selama pembelajaran daring itu kita melakukan semua pembelajaran yang seperti dilakukan saat offline, dengan luasan kurikulumnya itu tidak sama, ya, tidak sebanyak waktu pembelajaran normal di sekolah. Ya, jadi anak-anak tetap belajar setiap hari online 2 jam, ya. Kemudian ada pembelajaran mandiri yang itu setiap hari ada modul yang dia kerjakan. Nanti dibahas di dalam pertemuan online berikutnya. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah dengan penilaian di IJS. Baik, ya Pak. Berarti kalau IJS sendiri tidak ada masalah tentang keputusan Menteri perihal tidak adanya ujian nasional. Lalu pertanyaannya sekarang adalah
bagaimana dengan sekolah-sekolah lain, ya Ya, pastinya yang pasti punya sistem juga berbeda. Nah, kondisinya sekarang ini kan tidak normal seperti itu. iya, iya, iya. Apakah Betul. sekolah-sekolah lain itu juga melakukan hal yang sama dengan IJS, penilaian otentik atau lain sebagainya, ya kan? Sementara yang kita ketahui Ya, saat ini ya, pakar pendidikan pun ya mengatakan bahwasanya banyak mm, sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah daerah yang tidak melakukan daring seperti itu. Lalu dari iya, mana iya, mereka mengukurnya, Pak? Seperti itu. iya. Eh, itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, dan itu menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi ada perbedaan untuk pelaksanaan kelulusan tahun ini dengan tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu masih masih ada yang sempat ada pembelajaran yang kelulusan tahun kemarin ya, tahun 2020, 2021, sekarang 2001, 2022, 2019, 2020 19. Iya. masih ya masih sempat ada pembelajaran ya, walaupun full ya. Eh, Kalau tahun ini Pak Budi, yang menjadi perhatian kita harusnya adalah full, hampir full 1 tahun, ya 1 tahun ajaran ini itu tidak ada pembelajaran offline. Ya. Dari 1 tahun ini itu daring, gitu ya. Sementara di dalam pembelajaran daring ini banyak sekali kendala-kendala di setiap sekolah. Ada yang masalah kendala di SDM gurunya, ada di masalah jaringan internet, ya. Kemudian ada yang masalah ekonomi, tidak kuat beli kuota internet. Ya. Nah, kemudian keterbatasan guru yang senior untuk pembelajaran online juga ada yang seperti itu. Nah, intinya dengan kurikulum kondisi darurat, kondisi khusus, kemudian diaplikasikan di dalam pembelajaran daring, itu ternyata tidak semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kalau kita mau jujur, ada sekolah-sekolah yang tidak mampu menjalankan pembelajaran daring maupun luring. Dan ini yang paling parah. Maksudnya, hampir 1 tahun anak-anak itu bisa jadi tidak sekolah. Ya. Jadi tidak ada pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dan itu masih ada dengan segala keterbatasannya. Dengan kondisi seperti ini, kenaikan kelas, ya, kemudian kelulusan, yang itu didasarkan pada nilai-nilai raport, ya, terutama raport semester 1 dan 2 ini, gitu ya, tahun 2020, 2021 ini, itu bisa jadi guru-guru kesulitan, ya kan, gitu ya. Nah, kurikulumnya darurat, tetapi model raportnya kan tidak darurat. Itu yang mungkin perlu kita perhatikan, ya. Karena kolom rapotnya kan sama, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA dan seterusnya gitu ya. Dan itu harus terisi nilai. Ini yang perlu mungkin diperhatikan oleh kita semua ya sebagai tenaga pendidik maupun oleh pemerintah. Bagaimana itu? Karena kalau dipaksakan form rapotnya itu sama, lengkap seperti itu, sementara di sekolah-sekolah banyak juga yang tidak bisa memberikan pembelajaran utuh seperti itu. Walaupun kurikulumnya sudah dibilang kurikulum aktif dan sebagainya, ya. Tetapi kan tetap itu poin-poin bidang studi yang harus dinilai, nilainya itu juga mungkin kesulitan guru-guru itu, gitu ya. Apakah tiba-tiba mendadak ujian, itu pun kejar-kejaran sama siswanya, gitu ya. Yang alasannya paket Zoom mahal, gitu ya. Kemudian kuota itu kalau online menghabiskan kuota banyak, dengan mampu beli macam-macam lah. Nah itu menjadi persoalan tersendiri untuk pengambilan nilai. Jadi sangat sulit ditentukan atau dibuktikan bahwa penilaian raport itu Pak Budi kondisinya. Ya, baik, Pak. Berarti ini masalahnya ada pada di sekolah-sekolah yang tidak melaksanakan daring seperti itu. Ya, Kemudian ketika para guru-guru tersebut memasukkan nilai-nilai itu, apakah nilai-nilai ini sudah konkret? Lalu karena bagaimana memasukkan nilai? Karena
Padahal proses pembelajaran sendiri tidak ada. Sempat saya banyak melihat di artikel-artikel atau bahkan dari pengamat pendidikan, Pak Doni Kusuma, ya, pengamat Ya. pendidikan itu mengatakan banyak sekali nilai-nilai ini istilahnya itu adalah nilai siluman, Pak. Tiba-tiba nilai ini Ya, ya. ada seperti itu, Pak. Bagaimana Pak kira-kira itu, Pak? Kalau menurut Bapak Nggak sendiri? sekolah, nggak ada ujian, tiba-tiba Benar, ada nilai di rapotnya gitu ya. benar sekali, Pak. Iya, Fenomena iya, iya. ini yang sekarang banyak sekali terjadi seperti itu, Pak. Lalu Iya, bagaimana iya. ini, Pak? Itu memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita mau jujur memang kondisinya seperti itu. Dalam kondisi normal pun ya, kondisi normal sebelum pandemi pun kasus-kasus manipulasi nilai itu gitu ya terjadi, itu nggak bisa secara rahasia umum lah. Tidak semua, tapi hal itu ada pembelajaran normal gitu ya, masih sempat remedi ya kan? Nah kalau misalnya nilainya di bawah KKM masih sempat remedi. Nah sekarang ini pembelajaran saja nggak sempat gitu, bagaimana remedi gitu ya. Ujian harian nggak sempat, bagaimana remedi. Nah itu menjadi persoalan. Nah, inilah kita dituntut sebagai seorang pendidik atau semua yang terlibat di dalam pendidikan memang luar biasa dituntut tentang etika moral sebagai pendidik. Jadi memang kita tidak bisa salahkan 100% dalam kondisi pandemi seperti ini, di dalam pembelajaran tidak normal, ya kemudian banyak sekolah yang mungkin tidak bisa menjalankan pembelajaran. Bahkan mungkin cuma beberapa bidang studi saja yang selesai, tapi bidang studi lain tidak sempat. Ya, karena kendala gurunya dan sebagainya, maka pasti akan kesulitan di situ. Jadi kondisi normal saja itu sulit memastikan apakah nilai itu manipulasi apa tidak. Nah, inilah yang Mbak Budi yang harus dicermati bahwa tuntutan moral seorang pendidik itu memang kita tidak bisa menyalahkan satu, tetapi kita melihat kondisi ini. Kenapa guru kok memanipulasi nilai siswa? Itu ada motifnya, ya kan? Jadi motifnya supaya niatnya mungkin baik ya, supaya anaknya nanti bisa masuk ke sekolah favorit ya, mumpung tidak ada ujian nasional. Kan nilai yang buat guru-gurunya sendiri udah kasih aja nilainya bagus-bagus misalnya. Itu mungkin terjadi gitu ya. Tapi menyalahi etika moral dari seorang guru ya. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa orang guru itu tidak sekedar memberikan nilai. Kemudian motif berikutnya bisa jadi sekolah ingin tetap bertahan sebagai sekolah favorit, sehingga nilainya harus tetap bagus ya, dan nilainya ya dibuat aja bagus-bagus walaupun mungkin siswanya tidak seperti itu ya. Itu juga menjadi persoalan sendiri gitu ya bagi guru atau bagi institusi pendidikannya. Ada tuntutan yang membuat mereka para guru ini memanipulasi nilai. Nah, disinilah yang perlu kita sadari bersama bagaimana mengatasi kondisi-kondisi ini. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan dalam kondisi yang darurat seperti ini, memang format dari pendidikan ini juga harus menyesuaikan gitu. Jadi terutama format rapotnya kalau kondisinya seperti itu, dipaksakan standar format rapotnya yang harus diisikan, sementara tidak standar dalam pembelajaran yang dilakukan di masa pandemi ini, pasti kesulitan guru-guru itu membuat penilaian yang objektif. Nah ini nih yang harus disolusi. Apakah model rapotnya berbeda? Kalau berbeda seperti apa, gitu ya? Kalau misalnya sama, bagaimana menyikapinya? Ya kan gitu. Di kurikulum adaptif itu kan sebagian diserahkan sekolah untuk menyesuaikan kondisi. Tidak ada kewajiban menyelesaikan muatan kurikulum yang ada. Tapi berapa yang boleh tidak diselesaikan atau mana yang harus diselesaikan, gitu ya. Kemampuannya berbeda-beda aplikasi di lapangan. Itu kondisi yang real di lapangan, sulit Pak Budi untuk satu tahun ajaran ini yang sudah berlangsung tahun 2020-2021 ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi para pendidik tentunya. Baik, Pak. Jadi ketika pemerintah sudah memberikan wewenang terhadap satuan Ya. pendidikan ya dalam proses kelulusan ini,
Lalu pertanyaannya adalah, apakah semua sekolah atau satuan pendidikan tersebut siap dengan wewenang yang diberikan pemerintah tersebut? Sehingga akhirnya output dari Iya. standar lulusan dari setiap satuan pendidikan itu ya benar-benar memang standar seperti itu, Pak. Ya, memang kemampuan sekolah yang berbeda-beda. Kemudian sekolah itu diberi wewenang yang sama. Gitu ya, wewenangnya sama ini. Oke, semua sekolah boleh memodifikasi kurikulum sesuai kondisi. Oke. Oke, semua sekolah diberi wewenang untuk menentukan kenaikan dan kelulusan masing-masing. Oke. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemampuan kompetensi sekolah, terutama di guru-gurunya itu, dalam hal menyelenggarakan pembelajaran dan penilaian itu. Kalau standar kompetensi gurunya berbeda, apalagi standar moralnya berbeda, gitu ya, standar moral berbeda, ini masalah. Kalau di Finland ceritanya gitu ya, dari tim kita yang pernah ke Finlandia itu masyarakat yang pernah melanggar peraturan lalu lintas itu tidak bisa jadi guru. Wow. Itu ya standar dari moral seorang guru gitu ya, yang pernah melanggar peraturan itu nggak bisa jadi guru. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih jauh dari itu ya, masih naik. Nah, sehingga ada kepedulian moral dari masing-masing sekolah itu untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan dengan baik, dengan cara meningkatkan kompetensi guru-gurunya, gitu ya, meningkatkan kompetensi moral guru-gurunya, bahwa mendidik anak ini adalah ada kaitannya dengan generasi bangsa ini ke depan. Kalau sejak awal anak-anak sudah diajari berbohong, ya, tanda kutip adalah memanipulasi nilai misalnya, maka jangan heran anak-anak itu secara diam-diam ya, dia menyadari bahwa memanipulasi itu hal yang baik-baik saja. Buktinya apa? Gurunya melakukan, sekolahnya melakukan. Ini dampak buruk secara moral yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Ini persoalan serius. Jadi kalau ini terjadi terus-menerus gitu ya, maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pendidik itu akan ditiru oleh siswa, yaitu terutama dalam hal kecurangan. Karena ada anak-anak yang sudah ngomong, Pak, tadi ada yang cerita gitu ya, teman. Saya itu padahal tidak pernah loh belajar materi itu, tidak pernah loh ujian, tapi kok ada ya nilainya di rapot gitu ya. Itu kejadian ya. Gitu. Jika anak saya itu mengoreksi dirinya, saya itu tidak pernah belajar itu, gitu ya. Saya pernah menyeleksi calon karyawan, gitu ya. Itu jurusan bahasa Inggris, nilainya itu A, bahasa Inggris. Terus kita tes ngomong bahasa Inggris, dia tidak bisa. Terus saya tanya, loh, ijazahmu nilai bahasa Inggrisnya A, kenapa kamu tidak bisa bahasa Inggris? Iya Pak, dosen saya tidak pernah masuk. Oke, terus satu kelas dikasih A, karena dosennya nggak pernah masuk. Kebayang ya, jadi itu calon guru gitu ya, seperti itu gitu. Ya kan heran gitu. Generasi ini mau dibawa kemana gitu ya? Itu menjadi persoalan yang serius. Nah, bagaimana solusinya? Ya ini tidak sepele, dalam arti tidak bisa diselesaikan orang per orang. Ini masalah sistem, gitu ya. Sistem pabrik gurunya harus diperbaiki. Pabrik gurunya mungkin kedepannya gitu ya, kedepannya untuk menjadi guru atau sekolah di keguruan itu ya riwayat moral dari anak itu ya, mulai mungkin SD sampai SMA gitu ya, itu harus dicek ya, apakah dia itu kelakuannya baik atau enggak, ada sensor. Kemudian saat menjadi guru ada pelajaran-pelajaran moral yang betul-betul valid gitu ya. Jadi tidak sembarangan bisa menjadi seorang guru itu, karena guru adalah puncak profesi. Jadi disitulah penghargaan pada guru, disitulah pentingnya guru. Sehingga apa? Dengan kondisi seperti ini pun guru-guru itu memiliki tanggung jawab yang tinggi. Tidak memanipulasi nilai, tapi juga berniat semampu, semaksimal mungkin untuk mengajar di masa pandemi ini dengan baik. Karena ada orang, ya, seorang guru, ya, itu merasa gelisah. Kenapa?
dia tidak bisa mengajar dalam kondisi pandemi ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada profesi-profesi guru ya, ada orang-orang oknum tertentu merasa bahagia dengan pandemi ini. Ya, ya oh, kalau bisa pandemi terus deh, gitu. Saya tidak pernah ke sekolah, nggak ngajar, tapi gajinya tetap. Sekolah. Bisa jadi menikmati gitu. Tapi ada guru yang sangat komitmen gitu ya dalam profesinya itu. Dia gelisah gitu. Sesuatu gimana, nggak bisa belajar, bla bla bla. Nggak tahu dengan segala caranya dia bikin konten YouTube yang mungkin apa namanya, yang mengajar di internet atau apa caranya. Kalau dikejar anak-anaknya itu. Tapi ada guru yang cuek aja. Nunggu nanti pandemi sudah nggak ada, saya akan mengajar lagi dengan normal. Sekarang kan pandemi, nggak usah repot-repot deh, gitu ya. Akhirnya banyak menikmati kondisi itu. Sementara anak-anaknya keleleran, gitu ya. Nanti anak-anaknya tidak mengajar, tidak ada perasaan gelisah. Nah ini menjadi persoalan. Jadi memang yang dibenahi sekarang kompetensi guru dan komitmen dari masing sekolah sebagai penghasil generasi. Kita harus gelisah, intinya itu. Gitu, Pak Baik, Budi. Pak. Ya, baik. Dari begitu banyaknya fenomena yang terjadi pada dunia pendidikan kita, Ya. apa yang harus dibenahi dalam bidang pendidikan ini menurut Bapak? Seperti itu. Saat ini ada yang masalah jangka pendek yang harus diselesaikan, ada masalah jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek kita lihat fakta di lapangan. Sekarang kondisinya lagi pandemi, kemudian fakta di lapangan banyak anak-anak itu tidak bisa belajar. Kemudian pemerintah ya, terutama pemegang kebijakan ini betul-betul mensurvei berapa sekolah yang bisa menjalankan aktivitas pembelajaran daring maupun luring dengan baik. Ya. Kemudian kalau tidak bisa apa kendalanya? Ini juga harus segera disurvei karena sebentar lagi tahun ajaran baru. Kemudian kendalanya di bidang apa? Ternyata ada sekolah-sekolah yang saya pernah wawancarai satu orang guru, ternyata dia tuh pengen sekali mengajar gitu ya, tapi begitu ngubungin anaknya satu-satu, saya nggak mau belajar. Kenapa? Pulsanya mahal kalau online itu, gitu ya. Oke. Kemudian dikasih materi lewat Google Classroom juga jarang yang mengumpulkan. Diteriakin nggak ada anaknya. Gimana teriakin nggak melihat anaknya? Dihubungin orang tuanya juga sibuk kerja gitu ya, tidak peduli dengan pendidikan anak. Ini ada anak-anak yang sudah mencari pekerjaan. Loh, kenapa kamu waktu daring kok tidak hadir di online? Saya sudah bekerja, Bu. Akhirnya dia kayak putus sekolah gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisi jangka pendek. Harus dicari solusinya seperti apa. Kalau misalnya apa namanya? Masalah jaringan, ya bagaimana jaringan di daerah itu harus diperbaiki misalnya. Bagaimana solusinya sama dengan provider-provider yang ada. Kok pulsanya mahal loh. Ya, sekarang ekonomi lagi sulit. Boro-boro beli pulsa gitu ya. Beli makan aja susah. Maka bisa jadi pemerintah memberikan kebijakan bahwa untuk pembelajaran daring ya dalam waktu-waktu tertentu misalnya 1 hari 2 jam misalnya gratis semua. Bukan cuma diberi apa namanya subsidi pulsa pun itu disekat-sekat ya. Kemarin itu kelihatannya 40 giga, ternyata 10 giganya bebas mau akses apapun, sisanya itu gratis untuk mengakses konten-konten pendidikan yang lain. Nah, padahal di dalam satu bulan gitu ya, itu kalau daring akan lebih dari 10 giga. Misalnya gitu. 2 jam aja bisa hampir 2 giga. Bagaimana dengan 1 bulan? Nah, itu harus dicarikan solusinya. Ya. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah tidak bisa kuat beli pulsa, kemudian nanti dengar-dengar ada apa namanya pulsa dipacekin dan sebagainya, kuota itu dipacekin, makin mahal kan jadinya. Jadi masyarakat semakin tidak mampu untuk belajar daring. Nah, kalau pandemi ini berjalan cukup lama, ya, lebih lama dari yang kita duga, maka bisa jadi tahun ajaran baru depan sampai setahun ke depan lagi ini masih pembelajaran online. Nah, ini Pak Budi yang saya maksud tadi. Apa ini solusinya untuk problem-problem jangka pendek ini? Problem jangka panjangnya benahi sistem pendidikan
dengan baik. Masalah kualitas kompetensi guru, gitu ya, bagaimana kompetensi guru itu ya lulus dari guru harusnya mampu membuat kurikulum, gitu ya. Jangan cuman untuk mengandalkan kurikulum dari pemerintah, mampu memodifikasi kurikulum, kemampuan itu harus ditingkatkan. Faktanya apa sekarang begitu merdeka belajar, maka guru-guru kebingungan untuk membuat kurikulum adaptif itu kebingungan, gitu. Salah-salah. Karena kompetensi untuk itu tidak standar. Ini harus di apa namanya tingkatkan kualitasnya di perguruan-perguruan tinggi. Tantangan barunya adalah perguruan tinggi sekarang juga semuanya online, gitu ya. Semuanya online. Pembelajarannya gantung calon guru itu sendiri. Kadang-kadang ngikutin kuliah sambil ditinggal masak, tinggal nyuci ya. Iya. Kameranya dimatikan, dia tinggal nyuci gitu. Begitu dosennya bilang, siapa yang bertanya? Sepi, mana? Bisa kebayang ini kalau calon-calon guru ya, sekarang ini belajar online tapi juga tidak serius, tinggal nyuci, tinggal masak tadi, tinggal mandi. Yang penting kelihatan absen, dosennya tolak-tolak kok sepi ya, ternyata kameranya semuanya nge-freeze, tidak ada orangnya gitu. Bayang itu bagaimana generasi ke depan rusaknya gitu ya. Jadi ini harus menjadi pemikiran. Jadi jangka pendek dan jangka panjangnya harus dipikirkan. Jangka panjangnya adalah sistem pendidikan kita, terutama untuk pabrik gurunya ya, pendidik guru ini betul-betul harus serius bahwa kita mengalami darurat moral ya, darurat apa namanya idealisme untuk seorang guru. Ini yang harus diingatkan kembali kepada para calon-calon guru. Baik, seperti itu ya Pak ya. Baik, ini yang terakhir Pak. Terakhir, menurut Bapak, Ya, Pak. bagaimana pendapat Bapak tentang keputusan pemerintah Kementerian Ya. Pendidikan tentang dihapusnya ujian nasional ini? Ya, sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah ujian nasional ini karena ujian nasional yang ada memang tahun-tahun yang lalu juga tidak banyak berpengaruh terhadap kelulusan ya. Karena juga ujian nasional itu sendiri sebetulnya adalah kalau ukurnya juga tidak bisa dijadikan patokan sekolah itu berkualitas apa tidak. Ya, maksudnya anak-anak itu berkualitas apa tidak. Karena masih kebanyakan nilai soal-soal ujian nasional itu juga masih pilihan ganda misalnya. Nah, sekarang harus ditingkatkan karena kalau pembelajaran online daring kalau pilihan ganda itu sudah jalan ya. Kenapa? Kalau pilihan ganda itu gampang aja membuat grup WA ujian satu di rumahnya masing-masing kan, tinggal yang paling pintar kerjakan, tinggal di share ke WA grupnya teman-temannya, tinggal ngisi gitu ya. Misalnya seperti itu gampang. Kalau problem solving itu sulit. Ya anak-anak boleh silakan mencari referensi di internet, tapi ada sebuah masalah yang dia harus selesaikan, gitu ya. Maka dia harus cari referensi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu mau berdiskusi, mau melihat referensi di internet, gitu ya, itu tidak masalah. Internet adalah hanya informasi-informasi. Bagaimana anak-anak mampu menggunakan informasi-informasi itu untuk menyelesaikan, memberi solusi terhadap masalah yang ada. Itu saya kira akan lebih bermanfaat ya untuk penilaian anak-anak itu. Sehingga kalau pilihan ganda itu akan sulit dipastikan apakah dia ngawur apa tidak, apakah dia itu mikir apa tidak menyelesaikan itu karena faktor-faktornya terlalu banyak. Jadi hindari itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah bagaimana sekolah-sekolah itu menyikapi dan melaksanakan pendidikan dengan benar sehingga tidak ada masalah di dalam penilaian-penilaian yang objektif. Gitu Pak Budi. Baik Pak. Nah, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya pada sore hari ini. Seru sekali perbincangan kita di sore hari ini. Bagaimana sibuknya, bagaimana tantangan dari para pemangku pendidikan di masa pandemi sekarang ini. Yang pasti sebagai guru, ya, kalau saya bisa mengambil
intisari dari perbincangan kita di sore hari ini adalah bagaimana guru itu tetap tulus dalam menjalankan profesinya, karena bagi saya sendiri guru itu bukan sekedar profesi, tapi guru itu juga bakat yang keluar dari hati nurani dan bekerjanya harus dengan hati. Terima kasih Pak Sugi atas perbincangan kita di sore hari ini. Saya akhiri dulu perbincangan kita. Saya Budi Utomo, host dari podcast IJS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.